Ingat di malam 15 bulan Sya'ban ada malam istimewa namanya malam apa? Nisfu Sya'ban. Malam nisfu, malam mustajab doa, malam qabul doa, malam pengampunan, malam pembersihan dari semua dosa. Allah ngampuni dosa hambanya sejumlah kambingnya Bani apa? Bani Kaleb ya. Ya, ada satu suku di Arab, Bani Kaleb namanya, itu punya kambing terbanyak. Kambingnya banyak, nggak tahu ribuan atau puluhan ribu. Kata Nabi, Allah ngampuni di malam nisfu Sya'ban dosa-dosa hambanya sebanyak bulu, bukan kambingnya. Kambingnya aja udah banyak. Bulu kambing Bani Kaleb. Satu kambing berapa bulunya? Anak sih bisa ngitung ora? Pegang 50.000, orang ngadil ngitung dewek. Umpama kali berapa ribu, Allah. Artinya malam itu maghfirah, ampunan dosa disiapkan oleh Allah kepada hambanya karena malam itu malam istimewa. Nabi bangun malam itu. Bahkan malam itu Nabi sempat keluar dari rumahnya setelah ibadah, kemudian jalan ke Baqi berziarah sampai Siti Aisyah nyariin Nabi kemana nih. Biasanya Qiyamul Lail terus kelihatan sujud nangis di masjid atau di rumahnya Siti Aisyah, kelihatan dari masjid atau dari rumah kelihatan di masjid, tapi di masjid kosong, di rumah nggak ada, di masjid kosong, kemana dicari. Sempat panik Siti Aisyah saat itu. Tapi setelah keluar lihat kok ada satu sosok orang berdiri di pemakaman Baqi, maka lihat oh ternyata Rasulullah lagi berdoa malam itu. Sambil mengatakan, wahai Aisyah, kamu tahu malam ini adalah malam nisfu Sya'ban di mana Allah mengampuni dosa hambanya sebanyak bulu domba Bani Kaleb. Malam yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah jumpakan malam nisfu Sya'ban dan Allah jadikan malam itu menjadi malam untuk pengampunan dosa kita semuanya. Dosa orang tua kita, dosa guru kita, dosa anak istri suami kita, dosa keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang kita cintai semuanya. Mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Selama tidak melakukan hal-hal yang menghalangi rahmat. Apa itu? Syirik. Hati-hati, perbuatan syirik menyekutukan Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya insyaallah. Kemudian apalagi? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua itu bahaya, nutup hijab rahmat maghfirah nggak dapat itu. Allah nggak ridho. Yang masih ngecewakan orang tua, yang orang tuanya sampai sekarang belum sampai terobati kekecewaannya karena anaknya selalu bikin kecewa, minta ampun, minta maaf. Paham ya? Kemudian apa? Qati'ur rahim, sallallahu alaihi wasallam. Qati'ur rahim, yang mutus tali silaturahim, ora sedulur tukaran, ora gelem akur neng-nengan, ora gelem sapa-sapanan. Auzubillah min. Selamatkan kita semuanya dari hal-hal itu insyaallah. Kalau tadi anak sama orang tua, tapi kalau istri sama suami, ridhonya anak laki-laki dan anak yang belum punya suami perempuan sama orang tuanya. Minta ridho orang, tapi saat yang sudah punya suami, orang tua tetap, tapi suami kuncinya bahkan. Suami menjadi ridhonya Allah. Jika ada malam itu atau sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya bikin kecewa suaminya, bikin sedih suaminya, bikin marah suaminya, tapi belum sempat minta ampun, belum sempat minta maaf, sampai malam itu walaupun berdoa nangis sekalipun, belum dapat ridho suaminya, belum minta suaminya, istri itu nggak dapat apa-apa. Hati-hati. Kalau dulu waktu masih belum punya suami, Anda ridhonya pada ibu dan bapak, orang tua, tapi saat Anda sudah punya suami, Allah kasih aturan, Allah yang kasih aturan, bukan suami. Allah dan Rasul yang kasih aturan, bukan keinginan siapa-siapa, Allah yang inginkan. Ridho Anda wahai istri pindah ke ridho suami. Jangan sampai suami dikecewakan dan tidak ridho. Na'udzubillah min. Hati-hati. Kadang ibadah semangat dakwah ngaji pengajian, lanangnya dikecewakan terus sampai pusing suami, sampai malas suaminya, sudah mau marah, malas, sudah saking seringnya dikecewakan, sudah diem, sudah kecewa padahal dia nyaman, dia bisa pergi, dia bisa kemana-mana, makan, tidur dengan enaknya.
Oh, sampai bisa tidur nyenyak seorang istri padahal suaminya kecewa, satu jengkal pun ibadah nggak diterima sama Allah. Malam nisfu Sya'ban yang saling benci nggak di, yang mudminul khamr, yang masih mabuk, masih ngobat, masih ngepil, masih nyabu, masih ngelim, apalagi mabuk gitu, macam-macam sekarang mabuk. Sebelum tobat malam itu walaupun doa, makanya tobat sebelum nisfu Sya'ban. Dari sekarang berhenti. Paham ya? Apalagi? Syirik. Kemudian tadi uququl walidain. Kemudian apa lagi? Musyahin saling benci tadi. Musyahin itu orang yang hatinya kebenciannya kepada saudara muslim nggak hilang-hilang, benci, su'don. Terus qati' rahim, mutus tali silaturahim. Dukun dan yang mempercayai dukun. Sekarang dukun dipanggilnya ustadz, hebat teman. Masya Allah, kopet baca Fatihah orang bisa ustadz, Masya Allah. Iya, dukun paranormal dipanggilnya ahli hikmah, wajib banget itu. Kalau Imam Ghazali nyebut ahli hikmah itu orang yang ma'rifah billah itu. Orang yang keluarnya hikmah adalah orang yang minimal, kata Imam Ghazali, minimal 40 hari nggak kemasukan syubhat, minimal tubuhnya nggak kemasukan syubhat, mata dan anggota tubuhnya tidak melakukan hal yang haram. 40 hari bersih, matanya, tubuhnya, lisannya, telinganya terjaga, nanti baru bisa keluar ahli hikmah maning puasa ini dasar banget. Padahal kopet, ngerti kopet ya? Wudunya nggak bisa, nggak bener, junubnya nggak bener, kopet tuh ya. Wudu ora bener, junub ora bener, kopet tuh. Kadang-kadang karena tadi itu sudah rekayasa na'udzubillah min dzalik, yang kahin, tukang telu, santet, macam-macam lah, yang melakukan hal-hal perdukunan dibantu dengan jin dan lain sebagainya, itu juga nggak bakal diterima, nggak diampuni malam itu. Dan yang mempercayai, yang mau mendatangi gitu. Sekarang dukun itu nggak jadi bisa kerja dan bubar kalau nggak ada yang datang. Dukun itu bertahan, perdukunannya berjalan terus karena ada yang, jadi yang datang juga kena imbasnya. Na'udzubillah min. Ampunan dosa nggak diberikan ke orang-orang tadi itu. Mudminul khamr, syirik, uququl walidain. Oh, ada lagi tarikus shalah. Na'udzubillah min. Jelas itu tarikus shalah bukan cuma malam itu. Setiap saat nggak ada rahmat turun, terhalang, putus orang yang tarikus shalah itu. Ngeri. Na'udzubillah min.